Pernahkah kalian menjadi supporter sepak bola? Bagaimana reaksi kalian ketika tim yang kita dukung berhasil memasukkan bola ke gawang? Begitulah aku saat menjawab pertanyaan Pak Maman tadi. Berteriak dengan lantang seraya kedua tangan ke atas. Tidak terbayang bagaimana penampakan wajahku saat ini, yang pastinya aku merasa aliran darahku memanas. Bukan karena marah, tapi malu yang luar biasa. Wah, semangat sekali jawabnya. Sudah siap banget ini, tutur Pak Maman, semakin membuatku ingin masuk ke dalam perut ibu. Duduk yang baik, Ran, ibu berbisik dengan menarik lenganku. Dengan menahan malu, aku menegakkan tubuh seraya menunduk. Sesekali mata ini mencuri pandang ke arah Raka yang tengah melihatku dengan seulas senyum. Mudah-mudahan dia tidak membatalkan niatnya untuk menikah denganku karena kejadian barusan. Karena Rania sudah mau dan menerima lamaran Raka, gimana kalau kita segera atur tanggalnya sekarang? Bu Fatma ikut bersuara. Namun ada hal yang mengganjal dalam hatiku. Ini tentang perasaan juga kenyataan. Waktu itu Raka pernah bilang jika wanita yang akan dia nikahi adalah wanita pilihan ibunya. Tapi sekarang kenapa mereka justru malah melamarku? Aku takut jika sebenarnya dalam hati Bu Fatma tidak menyetujui, tapi mengalah demi putranya. Jika seperti itu, aku tidak menjamin nasibku akan baik-baik saja jika nanti sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku takut jika sebenarnya di dalam hati Bu Fatma menyimpan rasa tidak suka dengan diriku ini. Maaf Bu, Pak, aku ingin bertanya, tapi ragu. Takut tidak sopan. Kenapa, Rania? Ada yang ingin ditanyakan? Tanya Pak Maman padaku. Aku mengangguk pelan. Tanganku mulai dingin dengan keringat yang keluar dari pori-pori. Ibu mendekatkan mulutnya ke telinga, lalu bertanya ada apa. Sungguh aku takut untuk bertanya, tapi tidak tenang jika diam tanpa mendengar jawaban atas pertanyaanku. Begini Pak, Bu, apa ada syarat khusus untuk aku jadi seorang menantu di keluarga kalian? Maaf, mungkin pertanyaannya tidak sopan, tapi Rania butuh jawaban, ujarku tanpa melihat pada mereka. Kepalaku tetap menunduk, melihat jari yang memilin ujung pasmina. Terdengar helaan nafas berat ibu dari sampingku. Sedangkan yang aku tanyai belum mengeluarkan suara. Saat aku mengangkat kepala, kulihat mereka tengah saling bertukar pandangan. Salahkah aku bertanya demikian? Aku hanya tidak ingin kejadian di rumah Dimas waktu itu terulang kembali. Tidak bisa bertani, tidak bisa jadi menantu. Kata-kata ibunya Dimas masih begitu jelas terngiang di telingaku. Meskipun kisahku dan anaknya sudah berakhir, tapi kenangan tentang kata-katanya dia masih membekas dalam hatiku. Maafkan Rani, Bu Fatma, Pak Maman. Rani ini pernah ditolak menjadi menantu gara-gara tidak bisa bertani. Dan memang kenyataannya seperti itu. Rania tidak pernah saya turunkan ke sawah. Ibu menimpali ucapanku. Aku tersenyum setengah dipaksakan saat tangan ibu menyentuh pundakku. Ia paham akan keadaanku yang memang lebih banyak disuruh di rumah dibandingkan turun ke sawah orang lain. Biarlah aku yang lelah kotor-kotoran di sawah, tapi anakku jangan. Biarkan dia menjalankan kodratnya sebagai perempuan yang hanya bisa masak dan ngurus rumah, ujar bapak kala ia masih hidup. Sejak itu pula, ibu tidak pernah membiarkan aku ikut dengannya. Ia tetap pada pendiriannya, meskipun kadang tetangga mengatakan ibu terlalu memanjakan diriku. Bukan karena sok kaya, tapi bagi ibu, itu adalah prinsip serta amanah bapak yang telah berpulang. Setiap hari bapak bekerja jadi buruh kasar di sawah orang hanya untuk mewujudkan impiannya, memiliki warung kecil agar aku bisa menjaganya.
juga bisa menjadi sumber penghasilan saat Bapak sudah tidak ada. Benar saja, setelah Bapak mewujudkan impiannya, ia pun akhirnya jatuh sakit dan berpulang ke hadirat Allah. Oh, jadi seperti itu. Sebenarnya aku pun memiliki syarat khusus untuk bisa menjadi menantuku. Aku menarik napas dalam-dalam saat ibunya Raka kembali berucap. Dadaku berdetak lebih kencang, merasa khawatir jika aku tidak bisa memenuhi syarat itu. Entah mau ditaruh di mana wajahku ini jika nanti aku tidak jadi menantu. Mana sudah berteriak kegirangan tadi. Aku akan tambah malu lagi. Apa syaratnya, Bu? Tanya ibu tidak sabar. Syaratnya, semua menantuku harus perempuan, ujar Bu Fatma, membuat kami semua tertawa bersama. Khususnya aku yang tiba-tiba melihat adanya bunga bermekaran di atas kepala. Tidak harus anak petani, tapi bisa jadi menantu dan istri. Aku benar-benar beruntung sekali. Drama syarat jadi menantu sudah selesai. Sekarang, orang tua Raka dan ibu tengah membicarakan tanggal pernikahan kami. Sedangkan aku dan Raka hanya mendengarkan, dengan sesekali saling melempar pandangan, saling menatap. Buru-buru aku menunduk saat mata Raka menyorot ke arahku. Kemudian aku mencuri pandang lagi setelah beberapa saat. Dan saat mata kami saling beradu, hanya ada senyum yang mewakili perasaan bahagia ini. Orang tua fokus mengatur rencana, kami fokus bermain mata. Sungguh mendebarkan, meski hanya saling pandang memandang. Apalagi jika nanti saling... Aku semakin greget, tidak sabar untuk segera pada hari itu. Hari di mana aku dan dia duduk berdempetan di atas pelaminan. Terlalu fokus pada lamaran Raka, aku sampai melupakan sesuatu. Mia, ya, sedang apa dia? Aku melihat ke belakang, tepatnya pada kursi yang ternyata temanku itu sudah tertidur di sana. Saking senangnya dilamar, Mia yang segitu besarnya tidak nampak. Hanya ada balon udara berbentuk hati yang sejak tadi menghiasi mataku. Ran, makasih ya sudah menerima lamaran aku. Aku jadi tenang dan senang. Aku menutup mulut seraya tersenyum saat Raka berucap dari seberang telepon. Raka dan orang tuanya sudah pulang setelah mendapat kesepakatan mengenai pernikahan aku dan Raka yang akan digelar setelah panen padi. Jika dihitung hari, kurang lebih 1 bulan lagi. Waktu yang sangat mepet untuk mempersiapkan suatu pernikahan. Namun, kata Bu Fatma, aku dan ibu tidak usah khawatir. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang oleh mereka. Kami hanya harus menunggu dan berdoa agar semuanya lancar. Akhirnya hidupku akan seperti pada novel favoritku. Bahagia menikah dengan orang kaya. Sama-sama Kak, aku pun senang kok bisa menerima lamaran kamu, ucapku tidak malu. Aku tahu, sudah terlihat sejak tadi kalau kamu kesenangan. Aku merengut saat Raka terkekeh. Pasti saat ini dia tengah membayangkan wajahku yang berteriak tadi. Kak, kok kamu bisa melamarku sih? Bukannya kamu akan menikah dengan wanita pilihan ibumu, tanyaku. Aku memang penasaran dan saat ini waktu yang tepat untuk menanyakan itu pada Raka. Raka tertawa di seberang sana. Sebenarnya anak temannya ibu itu memang kamu, Ran. Katanya ibumu dan ibuku sudah membahas ini saat di rumah sakit. Waktu kita pulang kehujanan waktu itu. Tapi mereka sengaja tidak bilang dan malah memberitahukan aku setelah sampai di rumah. Mereka lucu ya, bikin kejutan untuk kita. Aku terdiam mencerna ucapan Raka. Jika kedua ibu-ibu itu sudah pernah membahas hal ini dan katanya di rumah sakit, itu artinya Mia tahu.
Aku melirik pada gadis yang saat ini sedang terlelap di sampingku. Pintar sekali dia menutupi rahasia sampai aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan lamaran dari Raka. Ran, kok diam? Gak apa-apa kah? Kayaknya aku mulai ngantuk nih. Aku tidur dulu ya, ucapku ingin mengakhiri percakapan. Ya sudah, kamu istirahat. Aku pun akan tidur. Oh iya, besok pagi aku akan mengirimkan sesuatu ke rumahmu. Tunggu ya. Sesuatu? Hadiah maksudnya. Aku kegirangan sendiri membayangkan akan mendapatkan hadiah di pagi hari. Rasa penasaran sudah tertanam di lubuk hatiku. Ingin bertanya, tapi aku tidak mau. Raka menilaiku sebagai perempuan bawel yang banyak bicara. Dengan suara lembut, aku mengiyakan rencana dia dan mengakhiri panggilan. Ponsel aku simpan di dada, sedangkan mata ini menatap langit-langit kamar yang putih dengan dihiasi sarang laba-laba. Astaga, 4 hari di rumah sakit, kamar pun sudah seperti gua. Makhluk kecil berkeliaran, merayap dan menempel di dinding dan langit-langit. Belum lagi nyamuk yang terus mencuri darah segar dariku, menyebalkan. Aku bangun, lalu mengambil obat nyamuk bakar dan menyalakannya untuk mengusir vampir mungil itu. Malam ini aku tidak dapat tidur dengan nyenyak. Banyak yang aku pikirkan hingga membuat rasa kantuk jadi berkurang. Dari mulai pernikahan hingga hadiah yang akan Raka berikan, hingga akhirnya sampai subuh pun mata ini masih terjaga. Sudah bangun, Ran? Tanya ibu saat kami bertemu di dapur. Sudah, Bu. Rania tidak bisa tidur, banyak nyamuk. Aku menjawab seraya memotong wortel yang akan aku jadikan sayur bening. Besok pasang kelambu biar tidurnya nyenyak. Aku hanya tersenyum seraya mengangguk. Ibu kembali ke kamarnya setelah berwudu, sedangkan aku melanjutkan pekerjaanku seraya sesekali melihat layar ponsel menunggu seseorang mengirimkan pesan. Bibirku merekah saat ada pesan yang masuk. Ke depan, aku bawa hadiah untukmu. Aku bersingkat karena senang. Apa yang aku tunggu akhirnya datang juga. Dengan langkah lebar, aku segera ke depan, membuka pintu, lalu mencari keberadaan Raka. Itu dia, ucapku, setelah melihat pria itu masih duduk di motornya. Sini, Raka melambaikan tangan ke arahku. Aku turun dari rumah, memakai sandal jepit dan berjalan menghampiri Raka. Ini, bikin pepes lagi ya? Hah, belut? Ucapku nyengir, tidak percaya. Di dalam ember, belut Jawa bergoyang-goyang seolah-olah sedang meledekku. Cie, yang ngarep dapat ular, cie. Jika bisa bicara, si belut pasti akan berkata seperti itu. Menyesakkan. Bersambung.